Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa semester 2 dan semester 4 biologi sel, ya materinya sama sebenarnya, tapi kalau di semester 4 itu digabung dengan mikrobiologi sel. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan sedikit mengenai post-test yang sudah kalian lakukan. Sebenarnya kalian berhak untuk menanyakan kepada saya setelah selesai mengerjakan post-test, misalnya tidak paham, nah, atau setelah mendengarkan video kok tidak paham, silakan. Ya. Saya standby di jam tersebut, atau kalau misalnya kamu baru melihatnya sore hari ya monggo, silakan. Saya berusaha menjawab sesuai kemampuan saya. Nah, kita akan bahas mulai satu persatu dari biologi sel yang pertemuan pertama. Kita langsung ke post-testnya saja. Jadi sel itu ada dua jenis utama, yaitu prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik itu kan pro sebelum karion inti. Jadi organisme yang belum memiliki nukleus sejati. Jadi materi genetiknya atau DNA-nya itu tuh tidak diselubungi oleh membran nukleus atau membran inti sel, maka tidak memiliki nukleus sejati. Kalau eukariot atau eukariotik itu dia diselimuti oleh membran nukleus, maka dia memiliki inti sejati. Nah, kingdom-kingdomnya apa aja? Kalau prokariot ya semua bakteria, baik eubakteria dan archaebakteria. Kalau eukariotik atau eukariot itu dari protista, contohnya alga, protozoa, paramecium yang kamu amati itu, kemudian jamur fungi, jamur roti yang kamu amati, kemudian ada plante, animalia, ya itu termasuk eukariotik. Langsung ke soal. Saya sudah mengambil sampel beberapa pekerjaan temanmu ya. Mohon tapi nggak semua. Nah, jadi mungkin nanti bisa. Nah, besok-besok kalau bikin mengerjakan. Nah, kalau mengerjakan itu dikasih nama ya, biar nanti kalau saya pas download agak gampang. Nah, ini saya crop atasnya ya, karena kan tentang tentang perasaan kan nggak mungkin kita saya share. Kelompokkan organisme berikut ke dalam 6 kingdom dengan cara melingkari atau menuliskan nama kelompok di pohon filogeni. Jadi ini namanya pohon filogeni. Kalau dalam biologi itu ada namanya pohon filogeni, itu istilahnya pohon sejarah silsilah gitu loh. Dari mana sih nenek moyang organisme-organisme, didasarkan pada apa? Ya, pada fosil, ya, pada kajian-kajian. Ya. Kalau kita lihat di dunia itu ada 3 domain kan, bakteri, archaea, dan eukariota ya, atau eukariot tadi itu. Nah, kelompok ini yang warna merah dan biru inilah yang termasuk dalam prokariot. Nah, maka kamu tulis aja ini termasuk eubakteria, ya berarti yang warnanya biru ini. Kalau archaea bakteri yang warnanya merah. Nah, ini prokariot ini, kalau yang archaea bakteri itu hidup di lingkungan yang ekstrim. Kalau misalnya yang halofil itu yang ekstrim asin ya, termofilik yang ekstrim suhu ya, gitu. Kemudian yang eukariota itu kingdomnya paja protista ya. Entamoeba itu protozoa. Entamoeba coli itu penyebab disentri juga. Slime molds ini protista mirip jamur ya. Nanti saudara pelajari di nggak tahu mungkin di mikrobiologi. Ciliata ini protozoa, contohnya paramecium. Flagellata ini trypanosoma. Ini nanti juga akan dipelajari biasa di sistematika hewan sedikit. Kemudian kingdom fungi, ya fungi ya, yang contoh jamur-jamur lah, termasuk jamur roti, jamur yang kamu makan, jamur merang dan sebagainya. Di sini udah ada plante, animals. Benar ya. Jadi kalau ini tentang 6 kingdom. Jadi memang kamu harus tahu di biologi itu 6 kingdom apa. Nah, nomor 2. Awalnya cyanobacteria dikelompokkan ke dalam eukariot, yaitu kelompok alga. Mengapa sekarang dikelompokkan dalam prokariot? Nah, namanya alga sih sebenarnya karena bentuknya mirip alga hijau, maka disuruh disebut alga hijau biru. Tapi setelah diamati ini
Karena cyanobacteria tidak memiliki inti yang sejati. Ya jadi benar ini ya. Jadi nukleusnya tidak diselubungi oleh membran nukleus. Oleh karena itu cyanobacteria dikelompokkan ke dalam prokariot bersama kelompok eubacteria. Ini benar nih. Saya tidak tuliskan namanya di atas nih ya. Tapi nggak tahu pasti yang menulis sudah paham. Apa yang menjadi dasar organisme dikelompokkan ke dalam prokariot dan eukariot? Ya. Dasarnya apa? Membran nukleusnya. Nah, cakep ini, benar ya. Jadi ini saya ambil acak ya, tidak saya pilih yang paling bagus siapa, saya ambil acak. Ini membran nukleusnya, jadi organisme yang dikelompokkan ke dalam prokariot tidak memiliki inti yang sejati atau nukleusnya tidak diselubungi oleh membran. Sedangkan organisme yang termasuk eukariot adalah memiliki inti sejati atau nukleusnya diselubungi oleh membran. Makanya kalau pada prokariot, kalau saudara baca di mata kuliah lain mungkin nukleusnya disebut nukleoid. Nah, berarti kalau ada ide-ide itu biasanya menyerupai nukleus gitu, nukleoid kalau di dalam buku-buku yang lain. Menurutmu virus termasuk organisme atau bukan? Ini saudara ini menjawab bukan, karena organisme merupakan benda atau sesuatu yang memiliki komponen sel, sedangkan virus tidak memiliki komponen sel sehingga kehidupan virus bergantung pada makhluk hidup. Nah, saya sependapat dengan pendapat yang menulis ini. Gitu. Jadi virus itu bukanlah sebuah organisme, karena kita belajar di awal bahwa organisme itu adalah memiliki sel. Tapi memang menjadi rancu ya, kadang ada yang bilang, apalagi saat di corona ini, sel hidup di sel manusia, hidung misalnya, dan sel akan mati. Nah, itu rancu ya istilah hidup dan mati, tapi ya monggo aja terserah. Tapi kalau menurut saya virus bukan organisme atau bukan makhluk hidup. Dia hanya bisa bereplikasi. Nah, replikasi itu memperbanyak diri. Nah, mereplikasi tubuh-tubuhnya itu di dalam sel. Kalau sel virus COVID ya berarti di sel bagian paru-paru dan bahkan di usus ya. COVID itu kan menempel nih di hidung. Dia lama, ciri khasnya menempel di hidung. Makanya kadang orang di swab itu bisa positif tapi tidak menimbulkan gejala karena dia nempel di hidung lama atau bahkan di sini. Nah, kalau tubuh kita menurun, maka dia akan turun ke paru-paru. Nah, itulah yang akan menyebabkan pneumonia itu. Jadi virus itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya sependapat dengan ini. Ada lagi soalnya? Satu aja, tapi kamu bisa menjelaskan. Menurutmu virus itu termasuk? Nah, sudah ya. Jadi pertemuan satu sudah kita bahas. Jadi intinya saudara bisa membedakan mana prokariot, mana eukariot. Jadi, ya. Ada yang mau ditanyakan langsung saja nanti hubungi saya gitu. Jadi jangan malu-malu ya. Nggak usah dikira apa ya. Pasti saya akan insya Allah saya akan jawab. Kemudian jangan lupa nanti pada pertemuan berikutnya kalau menulis dikasih nama. Ini saya crop sih ya, tapi ada beberapa yang tidak nulis nama ya. Walaupun memang kan kita bisa lihat dari classroom ya, tapi paling enggak. Sekarang pertemuan yang kedua, yaitu tentang sel eukariot. Untuk respirasi sel. Struktur gambarannya, kalau mau lihat video-video lainnya di YouTube banyak, ini saya hanya memberikan. Jadi kalau eukariot sudah paham ya kingdomnya apa saja. Jadi kamu kalau kuliah jangan hanya bilang apa namanya makhluk hidup hanya manusia, tumbuhan, hewan. Apa struktur yang membedakan antara sel eukariot dan prokariotik? Nah ini diulang lagi. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini supaya kamu. Pada sel eukariotik memiliki membran inti atau membran nukleus ya. Kalau nulis jangan nukleus saja takutnya kan. Oh iya betul ya, membran inti atau memiliki nukleus sejati gitu ya. Dan memiliki struktur lebih maju daripada prokariot boleh. Tapi intinya yang utama itu dia atau dua sel ini yang berbeda ini memiliki dan tidak membran nukleus. Itulah atau membran atau inti sejati dan tidak sejati. Itu harus ada di otak sampai kamu menutup mata ya. Yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, nomor 2. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, benar, cakep ya. Tidak punya dinding sel, kalau punya dinding sel ya bayangkan ya tubuh kita penuh dengan selulosa dan mungkin keras ya, terus nanti akan keras lignin ya kan, pada tumbuhan kan punya lignin. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel ya atau sel wall. Vakuola pada sel hewan berukuran kecil atau bahkan tidak punya ya. Mungkin yang vakuola kecil itu pada protozoa misalnya, tapi sebenarnya pada manusia
kecil dan bahkan tidak ditemukan sama sekali. Mungkin ini tidak perlu dijadikan perbedaan yang mencolok, ya mungkin nanti ditaruh paling belakang. Nah, yang perbedaan yang mencolok yang kedua adalah sel hewan memiliki sentrosom atau sentriol. Jadi sentrosom itu kompleks ya, internal sentriol dan benang-benang spindle. Maka ada yang disebut sentriol aja. Kalau pada sel tumbuhan tidak punya. Nah, inilah nanti yang membedakan di pembelahan selnya. Saudara nanti akan belajar di perkembangan. Di kita juga belajar nanti ya. Jadi itu yang pertama dinding sel, terus sentrosom itu yang utama pada tumbuhan dan hewan. Pada sel hewan tidak memiliki plastida. Plastida itu ya contohnya kloroplas gitu aja. Jadi sel hewan tidak punya kloroplas karena dia tidak bisa fotosintesis, maka disebut organisme heterotrof. Kita heterotrof karena kita itu makan makanan dari tidak bisa mensintesis menjadi senyawa organik sendiri. Organik itu ya amilum pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan punya kloroplas. Nah, itu benar. Ini udah benar ya. Jadi itu yang komponen 3. Mau tambah-tambahin lainnya monggo ya. Kingdom Protista termasuk prokariotik atau eukariotik. Mengapa? Kingdom Protista termasuk eukariotik, benar ini cakep ya. Karena punya membran nukleus. Itu aja jawabannya ya. Atau punya inti sejati. Protista itu apa sih, Pak? Ya. Jadi ada 3 jenis, protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Kalau protista mirip tumbuhan itu alga. Alga contohnya ya rumput laut yang kamu makan itu alga, atau misalnya apa sih, banyak-banyak ya rumput laut, kemudian chlorella ya, spirulina. Nah, itu kan sebenarnya mungkin suatu saat akan menjadi cadangan makanan atau alternatif pangan alternatif di suatu saat. Kalau protozoa atau protista mirip hewan itu protozoa seperti yang kita amati seperti paramecium, amoeba, itu protozoa. Ya. Kan dia bisa bergerak mirip hewan. Nah, kalau yang tadi yang alga kan mirip tumbuhan, kan dia bisa fotosintesis. Kalau protista mirip jamur, slime mold, ya jadi dia kalau dilihat contohnya pada buah-buahan yang berlendir itu loh. Nah, itu sebenarnya kan hifa-hifa slime molds yang saudara nanti pelajari mungkin di mikrobiologi. Apa struktur yang membedakan antara sel jamur dan sel tumbuhan? Nah, sama-sama eukariotik kalau persamaannya ya. Pada sel jamur, yang jelas kloroplas ya, betul ya, tidak punya, saya nggak bisa baca dengan cara itu, kloroplas. Maksudnya kloroplas, kalau jamur nggak punya kloroplas ya, dia kan saprofit. Saprofit itu mengambil nutrisi dari sisa-sisa, bukan sisa-sisa ya, atau ibaratnya tumbuhan atau organisme yang sudah mati, itu senyawa organiknya itu diserap. Senyawa yang ada di dalam tubuhnya itu diuraikan. Tapi bagaimana cara makannya? Itu dengan enzim. Jadi si jamur itu akan mengeluarkan enzim ya untuk memecah dulu, kemudian masuk ke dalam tubuh jamur. Makanya kenapa kok jamur bisa tumbuh di roti yang daluarsa, ya kan, kedaluarsa. Nah, itu kan karena kondisinya lembab. Jamur itu kan suka yang lembab-lembab. Kemudian ada nutrisi. Kalau udah habis ya jamur akan meninggoy atau matoi, ya kan, nggak bisa tumbuh lagi. Yang pertama itu makanya organisme itu butuh nutrisi, ya kan. Gitu. Tuliskan struktur secara umum ditemukan di mana. Pertama membran sel paling luar. Jadi membran sel itu sebagai pelindung sel, sebagai keluar masuknya sel. Kalau pada sel tumbuhan ada dinding sel di luarnya. Nah, makanya kalau saudara nanti belajar apa, sebutkan struktur sel dari paling luar. Nah, monggo sel apa dulu? Kalau sel tumbuhan ya berarti dinding sel, membran sel, sitoplasma. Di sitoplasma ada organel-organel, ada nukleus yang utama, kemudian ada ribosom, mitokondria, badan Golgi atau aparatus Golgi, retikulum endoplasma. Gitu. Kalau pada prokariotik, misalnya pada bakteri, yang paling luar apa? Kapsul atau slime layer. Pada cyanobacteria slime layer, ya, selaput lendir. Baru dinding sel, lalu membran sel, sitoplasma. Jadi saudara ingat aja,
seperti ruang kelas. Jadi paling luar itu membran sel, terus udara di dalam kelas itu seperti sitoplasma. Nah, kita sebagai mahasiswa dan dosen itu adalah organelnya. Nah, mungkin diingat-ingat saja organel itu seperti guru, nah, yang mengatur kan di dalamnya ada DNA. Atau ada yang logikanya seperti telur ya, monggo. Cangkangnya itu seperti membran sel, kemudian kuning putih telurnya itu sebagai sitoplasma, kuning telurnya sebagai nukleus. Nah, monggo. Itu masing-masing. Benar ya? Terus dan ya, tuliskan. Nah, ada gambar, tuliskan bagian yang ditunjuk. Nah, ini apa? 2FG. Oh, ini ada lagi ya pertanyaan saya lupa. Tuliskan secara A, B, C, D, E. Oh, ini dia tambah dulu ya. Oh, ini ya. F. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar A. Gambar A ini adalah bakteri dan gambar B adalah jamur. Kenapa? Alasannya pada bentuknya sama, ya kan? Bulat. Kenapa kok dikelompokkan ke dalam kingdom yang berbeda? Cakep ini. Bakteri adalah organisme prokariotik, ya. Dan jamur adalah eukariotik. Nah, itu udah utama itu. Itu yang paling utama. Yang kedua, ini sama-sama uniseluler ya. Uniseluler itu satu sel, itu persamaannya. Yang kedua apa? Bolehlah spora. Penyusunnya ya, dinding selnya, ya kan, dinding selnya pada jamur terus atas kitin. Kalau pada jamur mungkin pada jamur kitin, pada bakteri mungkin peptiduplikan, ya. Pada bakteri ini peptiduplikan. Terus apalagi misalnya, ya boleh berkembang biak dengan spora kalau pada jamur, kalau pada bakteri dengan pembelahan biner, begitu, ya. Itu ya. Jadi gambaran ya pembelahan biner itu dari 1 jadi 2, 2 jadi 4. Ya. Berbeda dengan virus ya, kalau virus kan replikasi. Kemudian lanjutnya A. A ini apa? Nah, kalau yang dekat dengan nukleus, retikulum endoplasma. Biasanya kalau yang ada ini apa, ada ribosomnya yang ini harusnya kasar ya, bukan halus ya. Retikulum endoplasma kasar. Kemudian yang paling besar nih, ya, ini nukleus ya. Biasanya paling besar dan berwarna pekat, tapi ya belum tentu juga tergantung. Kalau pada sel lemak itu nukleusnya terdesak ke pinggir, di pinggir, karena di sini banyak. Nah, ini ada nukleolus anak inti. Jadi nukleus B benar, atau inti sel ya. C, badan Golgi. Nah, biasanya badan Golgi itu dekat dengan retikulum endoplasma ya. Dia ada vesikel ya untuk kantong-kantong ya kan. Kemudian mitokondria, ya, dia ciri khasnya ada 2 membran dan melekuk-lekuk membentuk krista. Ini untuk respirasi sel, ya kan, untuk membentuk energi. Terus E yang dijumpai di ini sentrosom, bukan lisosom ya. Sentrosom itu untuk pembelahan sel. Kalau pada sel tumbuhan tidak punya. Nah, ini biasanya di dekat nukleus dan nanti dia akan membentuk benang-benang bersama mikrotubulnya membentuk benang-benang spindle. Oke. Itu saja tadi tentang bab 2, pertemuan 2. Pertemuan 3 adalah praktikum ya, sudah bisa melihat cyanobacteria. Ya memang nggak jelas, orang namanya kita lihat pakai mikroskop. Ya kan? Ya memang kalau mikroskopnya bagus bisa jelas, kalau bisa cari aja di mikroskop apa itu di YouTube banyak. Tapi ini saya cuma mencontohkan bagaimana kalau saudara nanti menjadi guru, cara mengambil sampelnya bagaimana gitu. Kita kan nggak mungkin melakukan secara langsung dan daring. Saya bisa ditangkap ya kan kalau melakukan secara daring, secara tatap muka ya kan. Nah nanti kalau misalnya pas udah offline monggo silahkan kamu bisa pinjam lab kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di buku panduan. Kemudian pertemuan keempat, kemudian ada yang bilang, Pak kok praktikumnya banyak banget. Mbak, sebenarnya kalau nggak mau mengerjakan praktikum ya monggo aja sih, nggak masalah. Saya tuh nggak masalah ya Mbak Mas dengan nilai, tapi maksudnya usahanya ya kan, bagaimana sikapnya dan sebagainya. Kalau memang kuliah ya capek ya Mbak ya, karena belajar ya kan. Kalau nggak belajar ya nggak capek kan gitu. Ada
ada dilema. Kalau kita nggak kasih praktikum, nanti saat micro teaching atau saat di PPL dikira dosennya tidak memberikan ilmu yang lebih. Ketika kita berikan berlebih, mahasiswa menjerit, ya. Yaitu tergantung masing-masing tujuan hidupnya. Yang penting kita ikhlas. Kemudian yang keempat tentang lingkungan ekstrasel. Jadi sel itu benar-benar butuh lingkungan ekstrasel. Kalau lingkungan di luar sel maksudnya ya, di luar sel sehingga dia bisa bertahan hidup. Apalagi organisme-organisme yang yang uniseluler. Nah, itu dia sangat bergantung sekali dengan lingkungan sel. Kemudian tekanan hidrostatik mati, ya sel mati, ya tentu karena bakteri dapat membentuk endospira. Nah, pertanyaan, aduh ini belum saya crop, maaf ya. Amin ya, tapi itu nggak ada namanya ya. Nah ini nggak dikasih nama, harusnya dikasih nama ya. Makanya saya nggak crop, lupa tadi karena kalau nggak ada. Berapa sel bakteri dalam bentuk endospora? Endospora itu pada prinsipnya melindungi materi genetik, betul. Jadi bakteri tertentu ya itu bisa resisten atau bisa bertahan hidup dengan bentuk endospora. Jadi itu melindungi materi genetik dari serangan-serangan dari luar, ya kan. Nah, bakteri-bakteri yang jahat tertentu, misalnya kalau kondisinya tidak mungkin, dia akan membentuk endospora. Jadi kan utama itu materi genetik. Di DNA inilah nanti ya akan membentuk sintesis, membentuk RNA, membentuk sintesis protein dan sebagainya. Ya kan? Makanya materi genetik itu sangat penting. Ya. Gitu. Makanya kalau tes DNA, nah itu kan fungsinya untuk itu, untuk melihat keseluruhan dari sebuah sel itu. Bakteri ya tertentu sangat kuat. Contohnya, jadi kalau bedanya bakteri itu biasanya kalau untuk dibunuh, yaitu biasanya dengan menggunakan antibiotik. Kalau virus biasanya tidak, gitu. Nah, cukup daya tahan tubuh karena nanti antibodi yang akan mengelilingi virus kemudian banget. Bakteri pun juga begitu. Nanti tubuh kita kena bakteri, disebut sebagai kuman atau antigen atau benda asing. Nah itu kalau misalnya tubuh kita sudah punya antibodi, antibodi itu akan mengelilingi bakteri atau virus. Bukan memakan, nanti akan datang sel memakan, makrofag, sel-sel limfosit, leukosit, ya kan? Begitu ya. Makanya kalau orang yang kena TBC itu kan biasanya dikasih obat tuh 6 bulan, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti harus ngulang biasanya. Karena takutnya bakterinya nanti resisten terhadap antibiotik tertentu, ya kan begitu. Kayak ada yang ngintip. Yang B, menurut saudara, mengapa faktor lingkungan bisa mempengaruhi eksistensi sel? Karena faktor lingkungan yang ekstrim itu tidak baik, ya kan, bagi sel. Ya. Kita aja, ya misalnya yang dalam kondisi seperti ini, misalnya panas sekali itu sudah nggak ini. Tergantung organismenya tolerannya berapa. Ya bakteri itu tertentu itu tolerannya seberapa. Pasti ada ketoleransiannya, ya kan. Gitu. Jadi pentingnya lingkungan yang normal, ya kan. Makanya sekarang kita banyak berkembang bakteri-bakteri di lingkungan tropis ya karena memang lingkungannya mungkin enak untuk berkembang. Makanya kadang lah orang luar negeri kalau ini mandi sekali aja, nggak perlu mandi 2 kali. Ya boleh, ya, tapi kan kasihan temanmu bau keringat, bau kuman, ya kan. Karena di lingkungan tropis itu berbeda dengan lingkungan yang mungkin dingin dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau kamu nggak mandi ya monggo, tapi kasihan temenmu kan. Terus berikutnya, nah ini cuma intermezzo. Menurut kalian apakah bumi ini jika bumi berhenti operasi 1 menit, kebutuhan apa sih yang paling utama? Nah ini contoh kalau saudara belajar apa tentang HOTS lah, tentang soal HOTS. Yang pertama, saudara ini menyebut udara. Tanpa udara kita tidak bisa bernapas, ya kan? Butuh oksigen, ya kan? Saya sependapat ya dengan saudara ini, ya kan? Yang kedua suhu, karena jika suhu tidak ada maka kita susah untuk bernapas, ya monggo, ya kan? Air ya boleh, ya, karena air itu fungsinya untuk metabolisme, ada hidrolisis air. Jadi kita bisa ada energi itu juga butuh air, makanya kita perlu air yang cukup. Sekarang saya melihat mahasiswa itu bibirnya itu pada udah retak-retak itu, tapi itu berarti kurang air biasanya, ya kan? Kurang air. Tapi air pun sebenarnya tubuh kita punya homeostasis, namanya kondisi untuk menjaga tubuh kita
seimbang. Oh, ini aku kurang air. Nah, minumlah, ya kan gitu. Sebenarnya indikator yang utama kalau kamu kencing keluar warnanya udah berbeda itu misalnya pekat, nah itu berarti kurang air. Tapi juga kencing itu juga bisa, air seni itu bisa mengindikasikan penyakit yang lain ya. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Ya monggo, ini terserah. Kalau saya pertama itu udara, ya kan, karena oksigen itu kan penting untuk pembentukan ATP, makanya yang di mitokondria itu. Ini intermezzo saja. Kemudian pertemuan berikutnya adalah pertemuan ke berapa? Kelima tentang membran sel. Jadi membran sel itu penting ya untuk sebuah sel karena dia sebagai keluar masuknya sel, sebagai keluar masuknya zat, ya, zat. Kemudian sebagai kadang ada reseptornya, kemudian melindungi sel dari luar. Penting saudara pelajari yang namanya struktur membran sel. Ya. Saya ulang lagi, siapa tahu ini menjadi protein. Ya, tadi kita udah bicara lemak, di tengah-tengah ini hidrofobia. Nah, jadi membran sel itu tuh tersusun atas protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, ini disebut mozaik sel. Ini model pemodelan membran sel oleh ilmuwan. Ya, jadi dimodelkan seperti ini. Tersusun atas lemak. Nah, disebut fosfolipid, fosfat dan lipid. Jadi tersusun atas fosfolipid bilayer. B itu 2 layer lapisan. Jadi dia ada 2 lapisan fosfolipid, ya kan, atau fosfolipid bilayer. Tersusun atas kepala dan ekor. Kepala ini menghadap cairan nih. Ini kan cairan sel, ini cairan luar sel. Dia hidrofilik, suka air. Kalau yang ekornya hidrofobia. Ada protein. Nah, protein ini ada yang menembus 2 lapisan. Ini disebut protein integral. Ya. Kalau yang di permukaan protein perifer. Nah, ini biasanya protein ini untuk keluar masuknya zat juga tertentu. Ya. Kemudian ada glukosa yang menempel pada lipid disebut glikolipid. Nah, ini kan lipid ya. Tapi kalau glukosa yang menempel pada protein disebut glikoprotein. Di sini kita juga dapatkan kolesterol. Nah, jadi pentingnya dari mana sih protein ya? Tentunya dari sintesis protein yang dilakukan oleh sel. Ya. Protein-protein yang kita makan itu kan nanti dipecah di dalam sel. Kemudian ada istilah osmosis. Ya. Osmosis itu perpindahan pelarut, ya, bukan zat terlarut. Pelarut itu apa? Air. Pokoknya kalau osmosis pelarut, ingat-ingat aja. Mau pelarut yang berpindah. Tentunya dari yang encer ke pekat, karena kan yang encer itu pelarutnya lebih banyak. Jadi yang bergerak pelarutnya itu. Ya. Makanya saudara belajar kemarin praktikum plasmolisis kan. Jadi sel Rodiscalor ditaruh di air, itu kan sama. Ketika ada air asin masuk, ini harus seimbang nih sel, ya. Maka air dari dalam sel itu akan keluar airnya supaya kondisinya seimbang. Makanya mengkerut kan itu plasmolisis, airnya keluar dari dalam sel. Gitu, itulah. Kalau pada sel hewan disebut krenasi, ya. Tapi kalau kamu renang terus tangannya mengkerut itu bukan krenasi, yaitu hanya sebagai respon tubuh saja, ya. Jadi itu bukan osmosis ya. Jadi ingat ya, itu bukan osmosis. Langsung aja ya, nanti kalau mau ini baca lagi, ini penting saudara nanti belajar ini, jangan sampai keliru. Kerjakan soal berikut. Bagian sel yang menunjukkan glikoprotein, kemudian glikolipid dan fosfolipid. Nah, kalau glikoprotein berarti nomor 3 dan 1 ya. Glikoprotein ya 3 dan 1. Kalau glikolipid berarti 2. Ya, 1, 2, dan fosfolipid adalah 4. Ya, 1, 2, 4. Apa yang dimaksud difusi dan apa yang dimaksud dengan osmosis? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindah suatu zat terlarut, ya, zat terlarut ditambahi ya Mbak, Mas. Terlarut dalam, nggak usah dalam berlarut-larut ya, pasti kalau zat terlarut itu mesti di dalam pelarut. Nah ini berarti nggak, ini Mbaknya ini nggak dengerin video mungkin ya. Mungkin lihat langsung dari ruangguru.com atau bradley.com. Jangan gitulah ya. Kan ada ini kan.
difusi berpindahnya suatu zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau konsentrasi tinggi berarti pelarutnya lebih rendah airnya kan. Ibaratnya kamu minum gula, air gula, minum teh kasih gulanya setengah, itu kan pekat. Nah, jadi airnya sedikit, gulanya banyak. Nah, itu pekat dibanding dengan air teh yang gulanya cuma 1 sendok. Itu kan encer, berarti pelarutnya banyak, terlarutnya si gula itu sedikit. Nah, air itu akan, si zat terlarut itu akan bergerak gitu, untuk mencapai kondisi yang seimbang. Kalau osmosis itu perpindahan pelarut ya, air. Pokoknya intinya itu pelarutnya air yang berpindah ya. Begitu. Untuk mencapai kondisi yang terimbang. Jadi kalau yang bergerak itu kan dari tadi dari 2 gelas itu yang lebih encer yang mana? Tentunya yang gelas 1 sendok. Nah, itu berarti yang bergerak dari yang rendah itu nanti akan menuju ke yang pekat sehingga kondisinya seimbang. Bagian yang menunjukkan berikut. Ini ada gambar. Ada gambar, ceritakan gambar dari percobaan berikut. Ada sel dimasukkan kondisinya seperti ini. Berarti yang A ini kondisinya apa? Isotonis, betul. Setuju, Mbak Mas. Jadi kondisinya air di dalam dan di luar seimbang. Sehingga ini kan sel darah merah ya. Sel darah merah atau eritosit itu tidak punya nukleus atau inti sel pada saat dewasanya. Kenapa? Nah, itu mikir ya kan. Kenapa? Ya kan? Kenapa kok berarti eritrosit bukan sel dong kalau nggak punya nukleus. Nah, itu monggo dipikirkan. Nah, kemudian B mengkerut ya kan. Berarti air dari dalam sel akan keluar. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan krenasi. Ya kan? Berarti yang di luar ini lebih pekat seperti kita belajar pada tumbuhan namanya plasmolisis. Kalau ini pada sel hewan namanya krenasi. Berarti dia dimasukkan dalam kondisi yang hipertonis. Nah, ini benar nih Mbaknya nih ya. Yang C kebalikannya hipotonis. Jadi dia akan kemasukan air ya kan. Lama-lama bisa kalau pada sel hewan akan lisis atau pecah. Tapi pada sel tumbuhan itu sulit karena di sel tumbuhan itu ada tekanan turgor yang dinding sel itu kan memiliki sifat tekanan turgor sehingga menjaga dalam sel. Perubahan terjadi dari A ke B adalah apa nih? Yang nomor 4. Nah, mesti B, C, D, E mesti salah, ya kan? Osmosis, ya kan? Pertama membrannya semipermeabel. Kemudian ini kan kondisinya pekat, ini encer. Nah, kemudian airnya bergerak ke sini. Osmosis lah mestilah. Kalau difusi, air berpindah menuju larutan gambar bukannya. Osmosis yang bergerak itu pelarutnya. Proses perubahan yang terjadi pada gambar X ya, menjadi Y. Tadinya kecil jadi besar. Mengkerut jadi menggembung. Berarti airnya masuk ya. Dari A ke B. Berarti pertama apa? Jawabannya kalau enggak A, B, E. Ya. A, B, E, D, C, D salah. Ya kan? Osmosis, betul ya. Berarti yang luar ini lebih hipotonis. Osmosis karena larutan A hipotonis. Jadi jawabannya harusnya adalah A. Benar Mbaknya ya. Tapi yang ini salah ya Mbak ya. Ini harusnya bukan difusi. Kemudian pertemuan 7 belum dikerjakan tapi langsung saja saya saya kupas sedikit mengenai nukleus. Jadi nukleus itu penting karena di dalam mengandung DNA, kemudian ada nanti dia akan membentuk RNA messenger dan sebagainya. Nah, DNA itu apa? DNA itu materi genetik yang bentuknya double helix atau rantai ganda yang tersusun antiparalel, saling berlawanan. Nah, gitu. Jadi biasanya ada yang suruh menyebutkan definisi, ya kan. Nah, di dalam DNA itu mengandung gen-gen. Nah, gen-gen inilah yang mengkode kita, rambut keriting dan sebagainya, rambut lurus dan sebagainya, kulitnya sawo matang, gitu. Saudara nanti pelajari ini di biologi molekuler. Nggak perlu dalam-dalam kalau yang bagian ini, tapi yang penting tahu aja kalau RNA itu rantainya
tunggal. Nah, kenapa? Karena dia nanti biasanya untuk membentuk protein gitu. Pak, orang tua saya rambutnya keriting, ibunya keriting, tapi kok saya rambutnya lurus, saya apakah saya anak orang lain? Nah, ya enggak kan. Jadi kan sebenarnya di dalam tubuh kita itu kan membawa juga sifat dari orang tua sebelumnya. Saudara akan baca di genetika. Ntar pusing kalau saya bahas di sini, saya juga belum mendalami terlalu dalam. Di dalam struktur sel bisa, di mana di dalam struktur sel bisa kalian jumpai DNA. Pertama utama di nukleus, karena nanti fungsinya DNA itu mencetak mRNA, mRNA messenger. Ada juga ditemukan di mitokondria, ya beberapa. Ada juga yang ditemukan di kloroplas sedikit. Di mana di dalam struktur sel bisa kalian jumpai tRNA, mRNA, dan rRNA. tRNA ini dibentuk di nukleus, ya, di nukleoplasmanya. Cairan dalam nukleus itu kan nukleoplasma, ya. Nukleo itu kan nukleus, kalau plasma itu cairan. Kemudian nanti keluar, ya kalau dijumpai ya terserah ya kan, kalau pada saat terbentuknya di nukleus, kalau di luar ya di situ plasma. mRNA messenger atau RNA duta itu dibentuknya di nukleoplasma juga, di nukleus, cairan nukleus. Nanti keluar lagi ke sitoplasma menuju ke ribosom. rRNA ini dibentuknya di nukleolus anak inti, ya. Berbedanya di situ, nukleolus, kemudian nanti dia akan keluar. Nah, rRNA inilah yang akan membentuk ribosom, Mbak Mas, ya. Jadi ribosom itu ya rRNA itu yang dibentuk di nukleolus. Nukleolus itu ada di dalam nukleus. Nukleoplasma itu cairan dalam nukleus. Nah, pusing enggak? Yang dibaca lagi. Manakah dari ketiga jenis RNA pada poin B yang merupakan pembentuk ribosom rRNA? Ya. Sebenarnya Mbak Mas, kalau saudara belajar ya, ini pertanyaan juga nggak terlalu dalam ya kan, jadi makanya video itu dibaca ya kan, jadi atau didengarkan sambil tiduran boleh. Ya kan. Saya sebenarnya tidak terlalu mementingkan ini, apa saya nggak mau tes tulis, tapi katanya ada yang banyak yang nggak melihat video ya, tapi ya mudah-mudahan dugaan saya salah, tapi ya monggo aja. Besok kita UTS, Mbak Mas, jadi siapkan dengan baik-baik pertemuan 1 sampai 7. Dibaca lagi videonya, nggak usah ketakutan ya, biasa aja. Saya ingin mengukur apakah benar-benar saudara ini memahami konsep utama dari biologi sel. Jadi tidak dalam-dalam kok, santai aja. Demikian pembahasan kita mengenai biologi sel. Semoga bermanfaat. Silakan kalau mau misalnya WA atau bertanya, saya persilakan. Terima kasih Mbak Mas, Tuhan memberkati.